wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Farel Anton Rizan, absen 12 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Hidayati, nomor absen 4 sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Dia Prameswati Febriani, absen 9 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Kurotul Ainia Solihana Imatul Zuria, nomor absen 26, saya sebagai penyaji kedua. Rizky Putra Ardiansyah, absen 29 sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Wulan Ayu Dwi Wahyuni, absen 33 sebagai anggota. Di sini kami akan menjelaskan tentang sifat fisik dan kimia unsur golongan 8A yang akan dijelaskan oleh penyaji 1 dan penyaji 2. Unsur-unsur golongan 8A ada 6, yaitu yang pertama helium, yang kedua neon, yang ketiga argon, yang keempat kripton, yang kelima xenon, dan yang keenam radon. Berikut penjelasan umum mengenai unsur-unsur golongan 8A. Yang pertama yaitu helium. Helium merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk dari peluruhan zat radioaktif, yaitu uranium dan thorium. Gas ini merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Helium dapat dicairkan dalam suhu yang amat rendah dan tekanan yang tinggi. Helium tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak beracun. Namun, apabila terhirup tubuh, gas ini dapat menyebabkan suara menjadi tinggi, sakit kepala, dan perasaan tercekik. Manfaat helium yang lain adalah pada wujud cair, helium dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Yang kedua yaitu neon. Neon ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1898 di London, Inggris. Meskipun gas ini tidak berwarna, neon akan memancarkan warna oranye kemerahan jika berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Selain kegunaannya sebagai pengisi lampu neon, unsur gas mulia ini juga dapat berfungsi sebagai penangkal petir, pengisi tabung televisi, dan dalam wujud cair, neon dapat digunakan sebagai zat pendingin. Yang ketiga, yaitu argon. Argon terbentuk dari peluruhan zat radioaktif berupa kalium yang terdapat di kerak bumi. Unsur ini memiliki tingkat kelarutan dalam air yang sama dengan oksigen dan bahkan 2,5 kali lebih mudah larut dibandingkan dengan nitrogen. Argon bersifat tidak reaktif atau inert, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Ketika berada dalam medan listrik, argon akan memunculkan warna lilak atau ungu. Unsur gas mulia ini banyak digunakan di bidang industri, baik dalam wujud gas maupun cair. Kegunaan lain argon adalah sebagai gas inert yang melindungi dari bunga api listrik saat proses pengelasan, produksi titanium, dan unsur reaktif lainnya, serta digunakan sebagai lapisan pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium. Yang keempat yaitu kripton. Sama halnya dengan neon, kripton ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers dari sisa-sisa gas pada sampel udara cair yang dipanaskan kembali hingga mendidih. Pada kondisi normal, kripton bersifat tidak berwarna dan tidak berbau. Namun, apabila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi, kripton akan memancarkan cahaya berwarna putih. Yang kelima yaitu xenon. Xenon adalah gas berat yang langka dan tidak berbau. Gas ini bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Xenon akan memancarkan cahaya berwarna biru saat berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Saat ini, senyawa xenon telah banyak dibuat, contohnya seperti xenon trioksida dan xenon tetraoksida, yang sangat eksplosif atau mudah meledak. Xenon juga dianggap tidak beracun, meskipun banyak senyawanya yang beracun karena sifat oksidasinya yang kuat. Yang keenam yaitu radon.
Radon merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Radon tersebut dari penguraian radium, zat kimia radioaktif dari unsur logam. Radon tidak mudah bereaksi secara kimia, namun sangat berbahaya bagi kesehatan karena sifatnya yang radioaktif. Radon tidak berwarna, tapi apabila didinginkan hingga membeku atau padat, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon berwujud cair akan berwarna oranye kemerahan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji 2. Sifat fisik unsur golongan 8A secara umum. Yang pertama, golongan gas mulia tidak ditemukan senyawa alami di alam. 2. Gas mulia tidak bersifat kovalen dan ionik. Yang ketiga, titik didih dan beku gas mulia meningkat dari atas ke bawah dicerminkan oleh gaya London yang lemah. Nah, titik bekunya mencapai absolut, terutama helium. Yang keempat, kestabilannya sangat tinggi, dicerminkan dari energi ionisasinya yang sangat besar dan afinitas elektronnya sangat kecil. Yang kelima, senyawa gas mulia paling sering digunakan untuk lampu. Yang keenam, golongan ini sudah memenuhi aturan oktet dan duplet. Duplet untuk helium yaitu 2 elektron terluar, sedangkan oktet 8 elektron terluar untuk unsur selain helium dalam gas mulia. Yang terakhir, konfigurasi elektron gas mulia selalu berakhir Ns2, Ns6, kecuali helium berakhiran Ns2. Sifat kimia unsur golongan 8A secara umum. Yang pertama, gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin panjang hingga radon, sehingga semakin mudah membentuk dipol sesaat dan gaya van der Waals. Yang kedua, gas mulia hanya dapat bereaksi dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi, seperti fluor. Contoh senyawa yang berhasil dibuat adalah XePtF6. Yang ketiga, kereaktifan gas mulia bertambah besar seiring bertambahnya jari-jari atom. Yang terakhir, gas mulia sering dikatakan gas inert atau lembam karena tidak ikut bereaksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.